Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kembali lagi dengan saya Zakia Fikran. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang nasionalisme. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita lanjut ke materi, kakak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran yang pertama adalah untuk memahami nasionalisme dalam sejarah Indonesia. Yang kedua, memahami pentingnya nasionalisme di era Indonesia modern. Dan yang ketiga adalah mengidentifikasi strategi penguatan nasionalisme. Baik adik-adik, yang pertama yang akan kita bahas adalah nasionalisme dalam sejarah bangsa Indonesia. Sebelumnya, kita harus tahu apa sih nasionalisme itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasionalisme adalah paham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Dalam upaya mendirikan Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, Presiden Soekarno mengadopsi gagasan Ernest Renan tentang nasionalisme yang merujuk pada kesepakatan politik untuk mencapai cita-cita masa depan bersama sebagai bangsa yang senasib, seperjuangan, dan kesediaan berkorban untuk menjaga semangat kebangsaan. Nasionalisme dalam pandangan Presiden Soekarno bukanlah nasionalisme yang sempit, melainkan lebih mencerminkan humanisme dan internasionalisme yang terlahir dari 3 kondisi, yaitu yang pertama adanya eksploitasi ekonomi, kekecewaan politik akibat dominasi kekuasaan asing, dan yang ketiga hilangnya hak mengembangkan kebudayaan lokal di bawah cengkeraman sistem pendidikan kolonial. Adik-adik, di era kolonialisme, nasionalisme dibangun atas dasar kebersamaan yang dipupuk atas dasar perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan untuk terbebas dari belenggu penjajahan kolonial. Dalam pemerintahan Orde Lama, nasionalisme dibangun untuk membangun Indonesia ke arah yang lebih baik dengan mengedepankan kebudayaan lokal dan nasional, serta berusaha keras untuk menutup keran terhadap pengaruh kebudayaan asing. Sementara di era Orde Baru, nasionalisme dipupuk dan dibentuk dalam doktrin-doktrin yang bersifat top-down, serta terkesan digunakan sebagai legitimasi kekuasaan yang bersifat militeristik. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang pentingnya nasionalisme di era Indonesia modern. Di era Indonesia modern yang ditandai dengan derasnya arus globalisasi dan kemajuan teknologi yang dirayakan secara gagap gempita, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam hal kesadaran berbangsa dan bernegara. Derasnya gempuran budaya asing yang terafiliasi dengan media dan teknologi internet dapat secara bebas leluasa hadir di tengah-tengah masyarakat kita dan berpotensi mendominasi dan mempengaruhi kebudayaan lokal. Ditambah lagi dengan permasalahan-permasalahan negara lainnya yang dapat mengancam kedaulatan bangsa, khususnya pasca 1998, seperti bermunculannya ideologi yang bertentangan dengan ideologi bangsa, terorisme, radikalisme, serta konflik sosial berbasis suku, ras, dan agama. Singkatnya, permasalahan-permasalahan yang telah kita sebutkan sebelumnya sedikit banyak menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi permasalahan serius terkait dengan nasionalisme. Menurunnya nilai-nilai nasionalisme di kalangan masyarakat sebetulnya bukan perkara baru, melainkan permasalahan klasik yang terus dialami bangsa ini sejak Indonesia merdeka dari penjajahan kolonial hingga saat ini. Hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia patut direnungkan
Survei itu menunjukkan bahwa sejak 2025 sampai 2018, jumlah warga yang pro Pancasila semakin berkurang, setidak-tidaknya 10%. Di level pendidikan formal, khususnya kelompok muda, jumlah pro Pancasila juga menurun. Namun, pada hasil penelitian Lembaga Survei Indonesia pada tahun 2019 cukup memberikan sedikit angin segar karena jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, nasionalisme masyarakat mengalami peningkatan. Meskipun hasil survei menunjukkan perkembangan nasionalisme cukup besar di tahun 2019, kita tidak boleh lupa bahwa masih ada masyarakat yang tidak mengutamakan nasionalisme. Artinya, nasionalisme masih berada dalam tantangan. Dan tugas kita sebagai kaum muda untuk menyemarakkan nasionalisme. Oleh karena itu, diperlukan strategi-strategi yang tepat dan efisien dalam upaya menumbuh kembangkan kembali nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia kontemporer, khususnya di kalangan kelompok muda seperti kita saat ini. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menguatkan kembali nasionalisme di level pendidikan formal. Muatan Pancasila wajib diberikan serta diamalkan di semua level pendidikan formal dengan penerapan yang tepat tentunya. Kedua, masih dalam level pendidikan formal, narasi-narasi sejarah tentang kepahlawanan wajib diketahui dan dipahami oleh generasi muda. Misalnya, kisah tentang ikrar Sumpah Pemuda terkait kesadaran berbangsa dan bernegara yang digagas oleh sekelompok muda dan menjadi cikal bakal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ketiga, penguatan nasionalisme dapat dilakukan dengan pendekatan budaya populer, seperti kegiatan olahraga, musik, film, kompetisi pendidikan, dan masih banyak lagi. Terakhir, sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai unsur kebudayaan, Indonesia memiliki keunggulan di bidang kreativitas seni dan budaya, sehingga nasionalisme dapat diinternalisasikan dengan menonjolkan kebinekaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan kreatif di kancah internasional untuk rasa kebanggaan terhadap Indonesia. Baik adik-adik sekalian, mungkin sampai di sini dulu video pembelajaran kita tentang nasionalisme. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.